betul. Apa yang terjadi, Murilo? Sudah bisa menguasai keadaan dengan melakukan keputusan. Laga tensi tinggi antara Persib lawan Barito Putra berlangsung menarik, drama di akhir pertandingan menjadi sorotan, keributan dan kontroversi kartu kuning menjadi perbincangan. Persib yang sudah memastikan diri menjadi juara Liga 1 2024 hingga 2025 butuh gol menit akhir untuk mengamankan hasil imbang 1-1 kala bersua Barito Putra. Partai pekan ke-32 Liga 1 2024 hingga 2025 antara Persib Bandung versus Barito Putra dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 9 Mei 2025. Jalannya pertandingan. Tim tuan rumah beralias Maung Bandung sangat dominan dalam penguasaan bola pada rentang 10 menit pertama laga. Laga baru berjalan 2 menit Persib langsung mendapatkan peluang dari Castaneer. Namun, sontekannya masih bisa diantisipasi kiper Barito. Persib pun menciptakan kans emas pada menit ke-14, Rian Kurnia menyodorkan bola enak di dalam kotak penalti kepada Gervane Castaneer. Namun, Castaneer yang tinggal mendorong ke gawang kosong, mendapati tembakannya masih melenceng. Selang 2 menit, Persib mengancam lagi via tembakan dari sang gelandang serang, Tirone Del Pino. Kebuntuan belum pecah karena sepakan kaki kiri Tirone masih melenceng ke sebelah kanan gawang Barito Putra. Di 10 menit kedua, Barito full bertahan, Persib yang tidak dalam tekanan terus memborbardir pertahanan Barito. Namun, Renan Alves CS masih bisa cukup mengantisipasinya. Upaya Tirone via situasi tendangan bebas pada menit ke-25 juga masih mentah di tangan kiper Barito Putra, Banua Norhalid. Pergerakan apik Edo Febriansah 3 menit kemudian, juga belum cukup untuk mengoyak gawang Barito Putra. Barito Putra yang terus tertekan sepanjang babak pertama, justru bisa bikin gol via sepakan Jaime Moreno pada masa injury time menit 47. Persib mencoba memberikan respons usai masa rehat, Nick Kuipers dan Tirone mampu melepas tembakan tepat sasaran, akan tetapi, upaya kedua pemain tersebut belum mampu menembus gawang Barito Putra. Sampai laga melewati 1 jam, Persib masih tak bisa memecah kebuntuan. Sepakan Febri Haryadi pada menit ke-65, masih melambung tinggi. Pada menit ke-83, upaya Persib mengejar kian sulit usai mereka kehilangan Edo Febriansah yang harus keluar lapangan karena mendapatkan kartu kuning kedua. Ketegangan sempat terjadi di masa injury time ketika tackle keras dari belakang Murilo menghambat laju Febri Haryadi, wasit cuma memberikan kartu kuning atas pelanggaran itu. Persib kemudian menciptakan gol penyama kedudukan pada masa injury time setelah Yuswanto Aditya salah membelokkan operan silang Gustavo Franca, skor akhir pun menjadi 1-1. Hasil ini tidak membuat Persib berpengaruh, skor 1-1 menjadi akhir yang adil. Persib berpesta, Bobotoh berpesta, Bandung berpesta, Jawa Barat berpesta. Berita lainnya. Sebelum laga, tekad Barito Putra kalahkan Persib demi bertahan di Liga 1 dan tak terdegradasi. Pertandingan melawan Persib akan menjadi laga penting buat Barito Putra. Pasalnya, saat ini Barito Putra masih berjuang keluar dan menjauh dari zona degradasi. Walaupun saat ini Liga 1 tinggal menyisakan 3 pertandingan. Namun, ada 7 tim yang masih teracam degradasi. Ini karena tim yang berada di posisi ke-12 klasemen Liga 1, seperti Persik Kediri pun baru mengemas 37 poin. Sementara itu, Barito Putra yang berada di peringkat ke-16 klasemen Liga 1, di zona degradasi baru mengemas 30 poin. Untuk itu, pertandingan melawan Persib menjadi laga penting untuk menjaga asa agar aman dari zona degradasi. Jelang menghadapi Persib, Vitor Tinoco mengaku bahwa laga ini tak akan mudah buat Barito Putra. Bahkan apabila Persib menurunkan pemain lapis kedua pun tak akan mudah buat Barito Putra. Pertandingan melawan Barito Putra tak akan mempengaruhi hasil Persib karena mereka telah menang. Menurut saya meskipun Persib sudah juara, menurut kita, kalau Persib menaruh pemain yang belum mendapatkan menit bermain, menurut saya tetap susah, ujar Vitor Tinoco. Menurutnya, laga ini tak akan mudah karena para pemain pelapis pun akan menunjukkan permainan terbaik. Ia menilai pemain muda apabila dikasih kesempatan sama tim pelatih, tentu saja memiliki tekad untuk menunjukkan kemampuannya, sehingga ini tetap tak akan jadi laga yang mudah. Karena pasti anak-anak, pemain Persib, ingin bermain, ingin bertarung, ingin tunjukkan,
Itu pasti, kata Vitor Tinoco. Jadi, untuk kita, untuk Barito, itu tetap susah. Tidak ada kata gampang, meskipun pakai tim kedua, tim muda, tidak apa-apa, tambahnya. Walaupun menghadapi Persib tak akan mudah, pelatih asal Brasil tersebut tetap memiliki tekad membawa Barito Putra keluar dari zona degradasi. Menurutnya, tim asuhannya sudah siap beraksi untuk bisa meraih kemenangan dalam laga lawan Maung Bandung. Tapi, kita sudah siap. Kita sudah berbicara dengan pemain, kita mau menghadapi pertandingan. Siapapun yang masuk di lapangan semuanya sudah siap, kata Vitor. Lebih lanjut, Vitor Tinoco mengakui bahwa melawan Persib akan menjadi laga yang tak mudah. Namun, ia berharap tim asuhannya bisa meraih hasil maksimal nantinya. Minggu ini persiapan kita untuk menghadapi tim yang sudah juara, menurut kita susah, tetapi, kalau kita lihat latihan minggu ini anak-anak semuanya semangat, mudah-mudahan kita bisa ambil hasil yang bagus besok, ungkapnya. Berita lainnya. Hanya 6 klub Liga 1 termasuk Persib yang lolos lisensi klub profesional tanpa syarat, 12 tim lain dengan catatan. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa sebenarnya 18 klub Liga 1 dipastikan lolos lisensi klub profesional, tetapi hanya 6 tim yang lolos tanpa syarat. 6 tim yang dipastikan lolos yakni PSS Sleman, Borneo FC, Persib Bandung, Persita Tangerang, Persik Kediri, dan Dewa United. Dalam proses penilaian atau syarat yang harus dipenuhi oleh klub ada 5 aspek lisensi, yaitu Sporting Kriteria, Infrastructure Kriteria, Personnel and Administrative Kriteria, Legal Kriteria, dan Financial Kriteria. PT LIB mengatakan bahwa untuk 6 tim yang lolos lisensi tanpa syarat termasuk Persib ini bisa main di AFC Champions League 2, ACL 2, dan Elite musim 2025 hingga 2025. Walaupun ia menegaskan bahwa seluruh klub Liga 1 yang lolos ini bisa bermain di AFC Challenge League musim depan. Landasan utamanya tentu adalah dari musim ini, di mana klub licens menjadi acuan utamanya untuk memverifikasi menghadirkan klub-klub profesional dari Liga 1 dan Liga 2 untuk berkompetisi, ujar Ferry Paulus. Kita membuat kebijakan baru, di mana ini akan dinamis untuk ke depan. Jika klub tak lolos lisensi akan ada sanksi dan pengurangan poin, kata Ferry Paulus.